Ini ada satu pertanyaan dari sahabat subscriber yang berkaitan dengan murai batu jinak ya. Murai batu jinak ketika digantangkan itu mengejar-ngejar pemiliknya. Seperti apa dan bagaimana cara untuk membongkar rawatan-rawatannya? Ikuti terus Puhan Kicau Channel. Sahabat Kicau Mania dimanapun kalian berada, ketika permasalahan murai batu jinak ya, itu saya rasa murai batu jinak itu sudah menjadi masalah gitu kan, bagi orang-orang yang fanatik tidak mau memiliki murai batu jinak. Namun di samping itu murai batu jinak itu akan memberikan plus terbaik lah buat perawatnya, tapi dengan syarat harus memang benar-benar ikhlas untuk merawat murai batu jinak ini. Nah, tapi pada hari ini bagaimana kalau murai batu jinak itu selalu mengejar-ngejar perawatnya ya ketika digantangkan, ketika dilomba. Ini saya rasa saya juga pernah ya melihat murai batu tersebut itu bukannya malah fighter ataupun bukannya malah melawan musuh-musuhnya, akan tetapi melihat pemiliknya di mana ia berada, kemudian itu mengkarpet. Jadi murai batu tersebut itu ya terjun ke karpet, kemudian gacor di karpet. Nah, apakah ini termasuk overbirahi? Apakah terlalu emosinya tinggi? Nah, begini sahabat Kicau Mania, filosofi bahwa ketika kita mempersiapkan murai batu itu perlu ada proses persiapan yang sangat panjang. Tidak mungkin kita langsung gantangkan hari ini, begitu kan? Kebanyakan murai batu sahabat Kicau Mania ataupun sahabat subscriber ataupun pemula yang merawat murai batu, khususnya bagi teman-teman yang mau menggantang murai batu, itu jangan terburu-buru, harus ada persiapan yang sangat matang. Ya, persiapan itu pun harus menjadi patokan agar kita bisa mendapatkan kebanggaan dari murai batu kita semua. Nah, masalah yang tadi bahwa ketika murai batu itu ke lantai mengejar-ngejar perawatnya, itu bisa dikatakan juga murai terlalu emosi ataupun murai terlalu jinak, karena ini sudah terbentuk karakter yang memang sulit untuk dihilangkan seperti itu. Jadi sulit dihilangkan karena terlalu banyak diablak di rumahnya seperti gitu. Nah, ini pernah saya memiliki murai batu seperti itu, gitu kan. Tapi ini dalam kategori murai batunya itu tidak separah yang saya sampaikan barusan, artinya mengejar-ngejar ya ketika di lomba gitu kan. Jadi terlalu cinta kepada majikannya seperti gitu. Namun sahabat Kicau Mania, jangan dulu dibuang murai batu tersebut itu. Mungkin ada perawatan-perawatan yang salah yang dilakukan oleh sahabat Kicau Mania, begitu kan. Jadi kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan murai batu, itu jangan dibuang, jangan dijual, jangan dikilo, gitu kan. Perlu kita memahami apa yang diinginkan oleh batu tersebut, namun memiliki proses yang sangat panjang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu adalah kita menempatkan kesabaran itu sampai di mana, gitu kan. Nah, sahabat Kicau Mania, kalau berdasarkan kita merawat murai batu itu dengan hobi, artinya tidak mengedepankan rasa egoisme, maka murai batu dengan mengedepankan hobi itu akan terlahir rasa sabar, gitu kan. Jadi murai batu sejelek-jeleknya ataupun semurah-murahnya murai batu, suatu saat nanti ketika kita sudah merawat murai batu itu dengan sabar, maka akan memberikan timbal balik yang luar biasa untuk perawatnya seperti itu. Nah, teman-teman sahabat Kicau Mania, bagaimana cara mengatasi ketika murai batu itu mengarpet ataupun mencari perawatnya? Maka seperti yang tadi saya sampaikan, itu pola rawatan hariannya harus dirubah, gitu kan. Nah, polanya seperti apa? Kita
awali saja ya, murai batu ketika di rumah itu jangan banyak diablak ataupun jangan banyak dibuka kerodong. Cukup kita buka kerodong itu pertama ketika diembunkan, kemudian ketika ingin dijemur, ketika ingin dimandikan, dan ketika ingin diumbarkan. Cukup itu saja. Ketika sesudah itu silahkan dikerodong seperti itu. Itu adalah cara yang memang sering digunakan oleh sahabat kicau mania ya. Karena kenapa? Bedanya antara murai batu lapangan dengan murai batu lespangan ataupun hanya gacor di rumah, itu yang membedakannya itu adalah tahapan-tahapan settingan rawatan-rawatan hariannya seperti itu kan. Nah, ini yang menjadi patokan ataupun harga yang paling tertinggi itu adalah rawatan harian. Karena rawatan harian itu adalah emas yang paling mahal, yang paling berharga untuk sahabat kicau mania. Nah, sahabat kicau mania, ketika kita sudah menerapkan beberapa metode untuk murai batu yang ngeruji ataupun murai batu yang mencari pemiliknya ataupun mengkarpet, itu tolong emosinya itu dibalanskan antara emosi dan juga birahinya. Maka yang perlu dipahami oleh sahabat kicau mania itu saja. Jadi perlu kita memahami ataupun membalanskan, menyeimbangkan antara emosi dan juga birahinya seperti itu. Walaupun memang karakter ini terbentuk, mungkin ada beberapa hal yang memang kita perlu coba. Murai batu yang ke karpet itu bisa dilihat oleh sahabat kicau mania itu banyak di lapangan itu kan menggunakan karpet yang berduri itu kan. Yang penting murai batu tersebut ketika ingin jatuh ke lantai itu ada ranjau-ranjau yang memang bisa menakutkan, mengkhawatirkan murai batu itu bisa terjatuh atau sebagainya. Nah, dengan rawatan tersebut itulah murai batu yang kita kondisikan seperti itu akan bisa memberikan nilai terbaik lah untuk sahabat kicau mania. Yang penting ketika kondisi tersebut itu coba jangan terlalu banyak diablak. Tutup saja di kerodong, kemudian dibuka lagi ketika kita ingin memberikan pakan di sore hari ataupun pakan di sore hari seperti itu sahabat kicau mania. Dengan ketentuannya bahwa bagi sahabat kicau mania yang punya masalah dengan murai batu, tetap sabar, tetap konsisten dengan rawatan-rawatan harian kamu, rawatan sahabat kicau mania, dan tentunya juga akan memberikan nilai terbaik buat sahabat kicau mania. Tetap semangat, gaspol pokoknya. Salam dari Buhan Kicau untuk sahabat kicau mania.